Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta pendengar Radio Darussalam dimanapun Anda berada, yang tetap setia mengikuti kegiatan kami di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada hari ini, kami sampaikan hasil selawatan pada Juhur pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 telah kami terima sebesar Rp1.182.000. Ini atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah kalian berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi atau setidaknya infak untuk kegiatan Ramadan, infak hari Jumat dan lain-lain, bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Baik jemaah sekalian, sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan ceramah agama pada Juhur yang insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Abdul Majid SAG MA. Itu kepada beliau untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam ini, demikian pula kepada para pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di hari ini, dan hari ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan talim ini dari luar, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Baik Bapak Ibu, ada hasil penelitian yang dilakukan oleh orang Barat. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa mengapa penyakit kanker itu, kanker ya, bukan kantong kering ya, kanker itu di negara-negara Islam, terutama di negara-negara Timur Tengah itu sangat rendah jika dibandingkan dengan di Eropa dan Amerika. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eric Berne namanya, bukan juga Eric Tahir tapi Eric Berne, itu menunjukkan bahwa di negara-negara Timur Tengah diteliti untuk 100.000 orang yang kena itu
orang di Saudi Arabia. Dari 100.000 orang. 96 orang yang kena atau yang mengidap penyakit kanker. Di Oman dari 100.000 yang mengidap penyakit kanker itu adalah 104 orang. Di Qatar 107 orang, di Uni Emirat Arab 107 orang, dan terakhir karena dilakukan di 5 negara Timur Tengah, di Kuwait 116 orang. Jadi yang tertinggi di Kuwait 116 orang, di bawah 120 orang. Penelitian yang sama dilakukan di negara-negara barat. Australia yang paling banyak. Dari 100.000 orang yang mengidap penyakit kanker itu adalah 486 orang. Ya, 486 orang. Kalau di Irlandia, Australia yang paling tinggi, di Irlandia itu 347 orang dari 100.000 orang. Kemudian Hungaria 368 orang. Di Amerika 352 orang. Jadi ada angka yang sangat jauh, Bapak Ibu, penderita penyakit kanker antara negara-negara Timur Tengah yang beragama Islam dengan negara-negara di Eropa Barat, ya termasuk Eropa dan Amerika. Pertanyaannya adalah mengapa di negara-negara Timur Tengah itu rendah orang yang mengidap penyakit kanker? Ternyata jawabannya adalah karena orang-orang yang ada di negara-negara Timur Tengah itu senantiasa menjalankan ibadah puasa, termasuk puasa Ramadan ini. Ada 4 faktor yang dikemukakan dalam hasil penelitian ini. Yang pertama itu adalah adanya kewajiban puasa bagi umat Islam. Ini yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh rendahnya orang yang berpenyakit kanker. Ada beberapa hal yang terkait dengan puasa, tapi karena ini bahasa-bahasa kesehatan Bapak Ibu, yang satu hal yang bisa saya pahami adalah pada saat orang itu berpuasa, sel-sel yang ada di dalam tubuh seorang manusia itu akan kelaparan. Akan kelaparan. Dan pada saat dia kelaparan, apalagi kalau dia sudah berpuasa sekian belas jam itu, maka sel-sel itu akan memakan dirinya sendiri. Memakan dirinya sendiri, termasuk sel-sel yang sudah rusak, yang sudah sakit. Sel yang sudah rusak, yang sudah sakit itu termasuk sel-sel kanker itu tadi. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu barakah dari orang yang senantiasa berpuasa. Karena ketika kita membiarkan diri kita lapar, tidak makan dan tidak minum, itu kemudian membuat sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan kelaparan. Dan ketika semakin hari semakin jam itu tidak diberikan makanan, maka sel-sel itu akan memakan dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat bagus karena dia akan memakan dirinya sendiri. Ini disebutkan juga bahwa ternyata ini juga ampuh untuk mengobati penyakit kanker. Jadi bukan hanya untuk menghindari penyakit kanker, tapi juga untuk mengobati penyakit kanker. Artinya bagi orang yang sedang mengidap penyakit kanker, biarkan sel itu kelaparan, maka dia akan memakan dirinya sendiri. Yang kedua, hasil temuan itu menunjukkan mengapa orang-orang Timur Tengah itu, mengapa orang-orang Timur Tengah itu rendah orang yang berpenyakit kanker? Karena mereka suka makan rempah-rempah.
Yang ketiga adalah mereka jauh dari alkohol. Alkohol di sana kan dilarang. Dan yang keempat, mohon maaf Bapak Ibu, terutama yang suka merokok, mereka menjauhi rokok. Bukan hanya tidak merokok, tapi menjauhi rokok. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kemudian kasusnya di Indonesia itu belum ada penelitian, tetapi karena daerah-daerah Timur Tengah ini adalah negara-negara Islam, kita pun sebagai masyarakat Indonesia, saya kira bisa memahami ini, bisa melakukan hal yang sama, puasa. Karena itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, bagusnya puasa itu jangan hanya berpuasa pada saat puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mampu melakukan puasa sunnah minimal Senin Kamis itu, karena ternyata ada barokahnya terhadap kesehatan kita. Disinilah Bapak Ibu titik temunya ungkapan Nabi, pesan Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Kita bisa perhatikan Pak, kalau kita melihat orang-orang yang suka berpuasa, atau paling tidak kita di bulan suci Ramadan ini, itu sebetulnya bukan hanya kanker. Kita-kita yang sering atau yang mengidap penyakit asam urat misalnya, apakah kita merasakan kumatnya asam urat kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan? Orang yang tinggi kolesterolnya dan sebagainya, itu bukan hanya kanker, tapi yang dilakukan penelitian tadi itu adalah terkait dengan kanker tadi. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah kemudian salah satu bukti kebenaran agama kita. Dan semakin hari, semakin ke sini, insya Allah akan semakin banyak terungkap relevansi atau kaitannya ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini bukan orang Islam yang melakukan penelitian, tapi orang Barat. Karena itu puasa itu sudah mulai dianjurkan oleh mereka. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati, puasa bagi kita tentu beda dengan puasa yang mereka lakukan. Kalau puasa yang kita lakukan itu adalah nawaitunya itu lillahi ta'ala. Apakah itu puasa yang wajib atau puasa yang sunnah? Ya, nawaitunya lillahi ta'ala. Kita pun semua diperintahkan untuk berpuasa, nawaitunya adalah lillahi ta'ala. Bukan untuk lil sehat, lil mencegah kanker dan sebagainya, tapi kita lillahi ta'ala. Sehat, terbebas dari kanker, terbebas dari asam urat, itu adalah barokah yang kita dapat. Barokahnya, tapi nawaitunya karena adaan kepardu yang dibebankan kepada Allah, kepada kita semuanya, lillahi ta'ala. Demikian barangkali Bapak Ibu semua yang saya hormati kultum kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa kita semakin yakin dengan ajaran agama kita. Saking maunya Allah menyehatkan kita, bagaimana agama memperhatikan kesehatan kita, sampai puasa ini dianggap atau disebut sebagai kewajiban. Seandainya tidak sebagai kewajiban, akan sangat banyak orang yang tidak berpuasa. Diwajibkan saja, masih banyak orang yang tidak mau puasa. Apalagi kalau memang tidak diwajibkan. Padahal apapun yang diajarkan oleh agama, oleh Islam itu Bapak Ibu, itu pasti manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak akan pernah bertambah ketuhanannya karena faktor kita beribadah kepadanya. Dan Allah tidak akan pernah berkurang ketuhanannya karena kita menjadi, misalnya andaikan kita menjadi kafir semuanya. Jadi semua ajaran Islam itu manfaatnya untuk kita, cuma sampai sekarang kita belum bisa mungkin menemukan manfaatnya secara praktis yang kita bisa buktikan dari sisi ilmu pengetahuan.
Terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله ala taha rasulillah. Selamat Pak, sehat Pak? Masih aktif Pak? Masih? Masih aktif ya? Oh sehat alhamdulillah Pak. Yasin illa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah lamullah ala sin habibillah. Taqabbalallahu minkum.